Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 387. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, ratusan perahu roh yang penuh dengan orang tergantung di atas puncak gunung kuno Huangfu, yang lurus ke awan. Murid divisi lain dan leluhur divisi suci. Datanglah ke gunung kuno Huangfu sesuai jadwal untuk menyaksikan pertempuran hidup dan mati antara patriark muda dan putra dan putri suci dari setiap divisi. Ledakan. Suara yang dalam terdengar di telinga mereka. Mereka membungkuk dan melihat, tetapi mereka melihat bahwa pintu kuil Huangfu di puncak-puncak terbuka. Kemudian, Dantai Xuanzong memimpin. Di belakangnya adalah Dantai Yu, patriark tua. Di belakangnya adalah Tan Yun, yang tidak senang atau sedih dan terlihat dingin. Di belakang Tan Yun, ada 22 leluhur penegak hukum, seperti Xuan Kong, leluhur kedua penegak hukum, Xuan Kui, leluhur ketiga penegak hukum. Bawahan telah melihatnya, patriark tua dan patriark muda. Di perahu roh, ada ratusan leluhur di semua divisi, yang memberi hormat kepada Dantai Xuanzong, Tan Yun dan Dantai Yu satu demi satu. Bawahan telah melihat patriark tua dan patriark muda. Mereka berlutut di perahu spiritual dari gerbang luar sampai ke 10 divisi gerbang suci. Saya telah melihat patriark tua dan patriark muda. Segera, lebih dari 7 juta murid berteriak serempak dan berlutut bersama. Permisi, Dantai Xuanzong mengangguk dengan bermartabat. Bangun semua. Semua orang bangun dan seluruh hadirin terdiam. Wah! Ketika cincin langit dan bumi Xuanzong di Dantai berkedip, seberkas cahaya putih naik ke langit dan berubah menjadi istana surgawi putih hingga 100 kaki dari udara kosong. Berdengung. Kekosongan bergetar dan istana langit membumbung tinggi di lautan awan yang berjatuhan. Tingginya menjadi ribuan kaki saat bernafas. Di bawah 9.999 anak tangga menuju istana surgawi, alun-alun putih memanjang dengan cepat dari lautan awan. Setelah 3 napas, alun-alun istana surgawi yang megah telah mencapai radius 500 mil. Dengan raungan cepat, seberkas cahaya putih lain mengalir ke langit dari cincin surga dan bumi Dantai Xuanzong ketika ditembakkan ke tengah alun-alun Tiangong, itu menjadi platform mengambang melingkar dengan luas 50.000 kaki. Kemudian, dari cincin langit dan bumi, Dantai Xuanzong menawarkan bangunan batu giok setinggi ribuan kaki dan terbang di depan alun-alun Tiangong. Di bagian atas bangunan batu giok, ada kursi atas, kursi tengah, dan kursi bawah. Dantai Xuanzong dan Dantai Yu melintas dari puncak gunung kuno Huangfu. Saat berikutnya, ayah dan anak muncul di perjamuan di lantai atas batu giok. Selanjutnya, 22 leluhur penegak hukum, bersama dengan lebih dari 100 leluhur divisi, menyerbu gedung giok dan duduk di kursi tengah. Akhirnya, Yu Wenfengjun, kepala 9 divisi gerbang suci dan Shen Suzhen, melayang ke udara dan mendarat di kursi di lantai bawah. Lebih dari 7 juta murid tersapu dari perahu roh dan berdiri rapi di sekitar platform terapung. Shen Suzhen dan Shen Subing, saudara perempuan, melihat ke samping ke arah Gongsun Yangchun di kursi roda, dengan niat membunuh tanpa akhir di mata mereka. Paman, apa ranah Gongsun Yangchun? Shen Suzhen, yang memiliki 3 tingkat nadi ilahi, tidak dapat melihat alam Gongsun Yangchun, bertanya kepada Dantai Xuanzong. Suzhen, dia adalah yang ketujuh dari alam nadi ilahi. Kamu dan Subing bukan lawannya. Kamu tidak bisa bertindak gegabah secara pribadi. Setelah Dantai Xuanzong memberitahu Shen Suzhen, dia memandang Yu Wenfengjun di meja sebelah dan berkata, "Penatua penegak hukum, mari kita mulai." "Ya, tuanku." Yu Wenfeng bangkit dan menatap lebih dari 7 juta orang di alun-alun Tiangong. Dan berkata pertarungan dimulai. Begitu suara itu jatuh, seorang wanita rok merah muda yang cantik dan acuh tak acuh memancarkan 9 napas lingkungan alam jiwa.
Dia mengambil langkah dengan lembut dari depan para murid divisi 5 jiwa, Song Sasha, orang suci divisi 5 jiwa. Dengan Long Sasha keluar dari barisan, tiba-tiba, ratusan ribu murid dengan satu jiwa bersorak gembira. Zheng Quan, putra angin dan guntur. Pada saat ini, seorang pria yang bermartabat melangkah keluar dari depan murid angin dan guntur. Jiwa binatang itu sama dengan putra Situ Hao. Seorang pria seanggun wanita juga melangkah keluar dari barisan. Jiwa suci, putra suci Yan Risen. Jiwa kuno putra suci Zhao Bijun. Putra dan Mai, Jin Shaoxian. Fumai Shengzi Pang Yuan. Ketika 7 yang kuat dari 7 divisi terdaftar, tidak ada yang terdaftar dalam divisi formasi dan divisi instrumen. Feng Yun, leluhur besar dari divisi formasi di Gedung Batu Giok, berkata dengan lemah, divisi saya mendukung Tan Yun sebagai patriark kecil, jadi, abstain. Mencium pidato, ratusan leluhur di setiap divisi berpikir Feng Yun menyanjung, meskipun mereka tidak mengatakannya. Pada saat ini, Zhong Libo, leluhur tertua Qimai di kursi, menatap Tan Yun yang berdiri tinggi di alun-alun dan berkata dengan suara yang dalam, Patriark muda, saya meminta Xie Juechen mengundang Anda kemarin. Untuk datang ke Tanah Suci Qimai untuk mengobrol. Mengapa kamu menolak? Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya menyapu wajah Zhong Libo, dan paru-parunya akan meledak. Tetapi melihat ekspresi menghina Tan Yun di wajahnya, Ang memandang Zhong Libo di Gedung Giok dan dengan sengaja mengangkat suaranya, Zhong Libo, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan secara langsung, mengapa Anda diam-diam mengirimkan suara kepada Tuan Muda ini? Kenapa? Kemarin kamu meminta Xie Juechen untuk meminta Tuan Muda ini pergi ke gerbang suci divisi instrumen, dan Tuan Muda ini harus pergi. Itu konyol. Saya patriark muda, dan jika Anda ingin melihat pemimpin muda, Anda harus membiarkan pemimpin muda itu berlari di depan Anda. Kamu pikir kamu ini apa? Begitu komentar ini keluar, seluruh penonton gempar. Wajah tua Zhong Libo memerah, menahan dorongan untuk menghancurkan Tan Yun dengan satu tangan, bangkit dan dengan hormat berkata, bawahan tahu kesalahan mereka. Yah, aku tidak peduli denganmu. Tan Yun melirik Zhong Libo dengan nada suam-suam kuku, yang membuat wajah lama Zhong Libo kusam dan pipinya panas, seolah-olah Tan Yun menamparkan wajahnya di depan umum. Dia adalah pengurus rumah tangga utama keluarga Zhongli. Mengapa dia begitu dipermalukan? Zhong Libo melirik murid divisi instrumen. Segera, raungan terdengar dari benak seorang murid laki-laki kekar, Wu Yi, jika kamu bertemu Tan Yun nanti, bunuh dia untuk kakek buyut ini. Mendengar pidato itu, Wu Yi mengangguk berat. Kemudian, dia mengambil langkah dengan momentum besar, Wu Yi, putra suci divisi instrumen. Yuan Feng Jun berkata, selanjutnya, undian untuk menantang urutan patriark yang lebih sedikit. Kemudian, Penatua Penegak Hukum mengumumkan, Yuan Feng Jun berkata dengan keras, mereka yang menantang patriark kecil adalah Song Sasha putri suci divisi 5 jiwa. Penantang kedua, Angin dan Guntur, putra Zheng Quan. Penantang ketiga, Zhao Bijun, orang suci dari jiwa kuno. Penantang keempat, putra Fumai, Pang Yuan. Penantang 5, Wu Yi, putra Qimai. Penantang 6, Jiwa Suci, putra suci Yan Risen. Penantang 7, Jin Shaoxian, putra Danmai. Penantang 8, Roh Binatang, putra Situ Hao. Ekspresi Yuan Feng Jun tiba-tiba menjadi serius. Menurut perjanjian 9 tahun. Sayangnya jika patriark kecil jatuh, penantang yang masih hidup akan memainkan permainan. Jika dia bisa memenangkan kejuaraan, dia adalah patriark kecil. Ketika pertempuran menentukan hidup dan mati dimulai, tidak ada yang bisa ikut campur. Sekarang Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa pertempuran pertama untuk menantang patriark kecil secara resmi dimulai. Suara mendesing. Sebuah bayangan biru menyapu platform terapung besar dan berubah menjadi Tan Yun dalam jubah hijau. Di meja tengah bangunan batu giok, leluhur agung 5 jiwa, Wei Ye, perlahan bangkit, menatap Song Sasha di alun-alun Tiangong, dan berkata dengan sangat tulus. Gadis Song, kamu telah ditutup. Selama 10 tahun. Selama periode ini, leluhurku dengan 5 jiwa telah mengajarimu semua keterampilan unik.
Hari ini bukan hanya untuk masa depan pribadimu, tetapi juga untuk kehormatan 5 jiwaku, mengerti? Mendengar pidato tersebut, Song Sasha tampak seperti wanita yang tidak membiarkan pria. Aku mengerti. Jangan khawatir, kakek buyut. Aku akan membunuh patriark muda. Baiklah, ayo pergi. Jangan mengecewakan kakek buyut kita. Wei juga berharap. Mendengarkan dialog mereka, ratusan ribu murid divisi 5 jiwa berada dalam suasana hati yang tinggi. Sebaliknya, ayah dan putra Dan Taiyu dan Dan Taixuanzong menunjukkan sedikit cibiran. Tan Yun di platform terapung, dalam deru angin, tampak ringan, dan mata bintang mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia tidak melihat 8 pria kuat di alun-alun yang akan menantang dirinya sendiri, karena dia jijik melihatnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat semua sekte tingkat tinggi di gedung giok. Meskipun nadanya ringan, dia arogan dan sombong. Kalian semua ditakdirkan untuk kecewa hari ini. Aku Tan Yun akan mengambil posisi patriark kecil. Juga, murid dari divisi kalian yang menantang patriark kecil ini. Patriark kecil ini membunuh mereka seperti anjing. Mendengar pidato itu, nenek moyang dari 8 pembuluh darah ingin menarik Tan Yun keluar dari otot dan tulangnya. Patriark kecil, bawahan dengan baik hati mengingatkanmu untuk tidak berbicara terlalu penuh. Wei Ye tersenyum dan berkata, sering berakhir buruk jika terlalu penuh. Pada saat ini, semua murid dari divisi layanan berjasa berteriak serempak, dan suara itu mengguncang langit. Patriark kecil itu kuat. Patriark kecil, bagaimana kamu bernafas? Di alun-alun Tiangong, lagu Sasha memutar tangan gioknya dan pedang terbang dengan 5 elemen keluar dari udara tipis. Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah menyebar dari tubuhnya dan ingin menjadi pusaran terang dari 5 elemen dan ratusan kaki, menyelimuti tubuh langsingnya. Di pusaran air 100 kaki dan 5 elemen, napas kuat yang mendekati kesempurnaan alam jiwa dipancarkan, yang membuat jutaan murid ketakutan. Membunuh. Memegang pedang terbang, Song Sasha mengendalikan pusaran 5 elemen yang megah, naik dari alun-alun dan jatuh di atas kepala Tan Yun dengan kekosongan yang runtuh. Setelah itu, dia akan menunjukkan keahlian uniknya dan membunuh Tan Yun di bawah. Wanita suci itu perkasa. Wanita suci itu perkasa. 5 jiwa dan ratusan ribu murid mengagumi dan bersorak. Di kursi lantai tengah, Wei Ye dan 19 leluhur di alam ilahi lainnya, beberapa tersenyum, beberapa dengan senyum cerah, seperti krisan mekar, yang lain membelai janggut mereka dan tertawa. Di mata 19 leluhur, Song Sasha, yang bersama-sama dilatih oleh dirinya sendiri dan orang lain, meskipun dia adalah lingkungan alam jiwa 9 kali lipat, dia tidak akan pernah kalah dari siapapun. Adapun Tan Yun, yang memiliki tingkat 6 alam jiwa, mereka tidak memperhatikan sama sekali. Menurut pendapat mereka, ketika keadaan jiwa suci Tan Yun 3 kali lipat 9 tahun yang lalu, dia membunuh lawan sempurna dari keadaan jiwa suci, menunjukkan kekuatannya dalam tantangan lompatan katak ke langit. Tapi mereka masih tidak percaya saat ini. Tan Yun dapat mengalahkan Song Sasha yang telah dilatih oleh dirinya sendiri dan orang lain. Dalam analisis terakhir, mereka selalu yakin bahwa semakin tinggi levelnya, semakin besar kemampuan tantangannya akan sangat melemah. Namun, kali ini mereka menoleh lagi. Ketika adegan berikutnya tercermin di mata 8 divisi tingkat tinggi, senyum di wajah mereka menghilang. Secara khusus, 19 leluhur dari 5 jiwa merasakan kejutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam perhatian publik, sebelum Song Sasha di atas platform terapung dapat bergerak, Tan Yun bergegas ke langit dari platform, dengan paksa menabrak pusaran 5 elemen yang indah, dan mengangkat telapak tangannya ke wajah Song Sasha. Apa? Kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga Song Sasha tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia dipompa di wajah. Gigi dan darahnya bercampur dan keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus dan dipompa ratusan kaki. Aku Tan Yun naik ke posisi patriark kecil sesuai dengan kata-kata terakhir leluhur. Beraninya kau menantangku. Tamparan pertama adalah bahwa patriark muda mengajarimu untuk leluhur sekte. Tamparan kedua ini untuk patriark untuk mendidikmu. Begitu suara itu jatuh,
Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmeng-nya dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di depan Song Sasha, yang tidak bisa mengelak, dan menamparkan wajahnya. Setelah 2 tamparan di wajah, mata Song Sasha tampak seperti bintang emas. Ketika dia mencoba untuk melawan, Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Tamparan ketiga, aku mengajarimu alih-alih patriark." Song Sasha menjerit dan ditarik lagi tanpa bisa dikenali. Sebelum dia mendarat, suara seperti kematian terdengar dari telinganya. Tamparan keempat adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda adalah semut mole di depan patriark kecil ini. Tidak, aku tidak ingin mati. Jeritan mengerikan Song Sasha tiba-tiba berhenti, dan Tan Yun meniup seluruh kepalanya. 9 jiwa 5 elemen di kolam rohnya hilang. Bang! Di dalam darah, tubuh tanpa kepala Song Sasha jatuh ke platform keras dari kehampaan dan berubah menjadi segumpal daging cincang. Keheningan. Selain Tuoba Yingying, tidak seorang pun, termasuk ayah dan anak dan Taeyu, berharap bahwa Song Sasha akan sangat rentan terhadap Tan Yun. Tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pada saat berikutnya, ada keributan di antara lebih dari 7 juta murid. Ya Tuhan, apakah patriark kecil itu terlalu kuat? Ya, patriark kecil hanya memiliki 6 tingkat alam jiwa, sedangkan Song Sasha masih 9 tingkat alam jiwa, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan patriark kecil. Mengerikan, kekuatan patriark kecil kita benar-benar terlalu kuat. Song Sasha tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan apapun. Itu benar, patriark muda membunuh lagu Sasha hanya dengan kecepatan. Ketika para murid kehilangan suara dan berseru, Wei Ye di kursi bangunan batu giok dan 18 leluhur dari 5 jiwa melihat dengan shock dan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bahkan memberikan keterampilan untuk Song Sasha, dan secara paksa mempromosikan ranahnya ke 9 tingkat ranah alam jiwa, tetapi pada akhirnya, semua upaya mereka sia-sia. Sebaliknya, Feng Yun, leluhur besar dari divisi formasi, menatap Tan Yun dan semakin menyukainya. Feng Qingcheng mengerutkan kening dan tidak tahu harus berpikir apa. Wajah leluhur lain agak malu, kecuali 2 orang. Salah satunya adalah leluhur besar jiwa hewan, Situ Uji. Dia penuh percaya diri pada cicitnya Situ Hao. Dia merasa bahwa Situ Hao juga bisa dengan mudah membunuh Song Sasha. Yang kedua adalah Jin Xianghai, leluhur besar divisi Pil. Dia sombong bahwa Jin Shaoxian, tuan kecil dari keluarga Jin, akan menonjol dan naik ke posisi patriark kecil. Pada saat ini, Yu Wen Feng Jun berteriak dengan penuh semangat, pertandingan pertama patriark kecil menang. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa pertandingan kedua, putra Zheng Quan, mulai menantang patriark kecil.